Capricorn, di sini aku akan general reading untuk kamu ya, mengenai kondisi kamu atau situasinya kamu. Kemudian apa sih yang perlu kamu perhatikan, apa sih yang perlu kamu hindari gitu ya, terkait situasinya kamu. So, ini readingan umum, energi banyak orang, jadi hasilnya belum tentu dapat resonate ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan situasi masing-masing. And then aku harap untuk teman-teman Capricorn ya, dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku, oke? Kondisi zodiak Capricorn atau situasi zodiak Capricorn saat ini. Ada Ten of Pentacles. Oke, Capricorn ada Ten of Pentacles ya. Oke, di sini kalau yang aku lihat sih, kamu saat ini mungkin dalam keuangan yang cukup dan bahkan lebih dari cukup. Intinya ada keberlimpahan yang sedang kamu rasakan sekarang. Oke, Capricorn ya. Situasi kamu seperti itu ya, seperti apa yang aku katakan tadi. Kamu mungkin lagi banyak duit ya, dimana keuangan kamu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Bisa jadi ini semua adalah hasil dari kerja keras kamu ya, dan juga tentunya ada kaitannya dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Misalnya mereka yang selama ini udah support kamu ya, udah ngedukung kamu dalam karir kamu. Nah, peran penting mereka juga yang membuat kamu bisa jadi kayak gini sepertinya. Mungkin mereka ini adalah keluarga kamu ya. Dan saat ini ketika kamu sudah dalam keberhasilan ya, keuangan yang lebih dari cukup, mungkin niat kamu ingin membahagiakan mereka, orang-orang yang selalu ada untuk kamu, yang sudah ngedukung kamu gitu ya. So, di sini dengan keuangan yang banyak ini ya, pastinya kamu akan memulai sebuah harapan ya, atau kamu akan memplanning sebuah harapan kamu gitu ya. Oke. Ini untuk teman-teman Capricorn yang saat ini memang ada keberlimpahan ya dalam hidup kamu. Rezeki yang melimpah berkat kerja keras kamu ya. So, apa sih yang harus kamu perhatikan dengan situasi kamu yang seperti ini, Capricorn? So, ada The Magician. Nah, di sini ya yang perlu kamu perhatikan. Ketika kamu dalam finansial yang baik, finansial yang melimpah ya, alangkah baiknya kamu jangan terlalu memikir semua ini tuh enteng. Misalnya ketika kamu dalam keuangan yang banyak, kamu kan jadi pengen beli ini, beli itu gitu ya. Nah, dengan keuangan kamu yang seperti ini, pasti kamu akan merasa enteng gitu. Ingin beli itu beli, ingin beli yang itu beli gitu. Nah, sepertinya ya, mulai saat ini kurangi hal-hal yang bisa membuat keuangan kamu kurang stabil ya. Kurangi pemborosan. Dimana di sini kamu yang mencari, kamu juga yang harus mengelola. Jadi jangan sampai keuangan kamu tuh menjadi kacau ya, hanya karena mengikuti keinginan yang tiada habisnya gitu ya. Mulai sekarang perlu diatur dengan baik ya mengenai keuangan, agar di waktu ke depan atau dalam masa depan kamu tuh kamu memiliki keuangan yang stabil gitu ya. Alangkah baiknya ditabung ya untuk masa depan. Oke, kurangi membeli barang-barang yang tidak bermanfaat ya. Oke.
Oke, apa sih yang harus kamu lakukan agar kedepannya situasi ini tetap bisa kamu rasakan ya, agar keuangan bisa selalu stabil? Ada The Empress ya. So Capricorn di sini ya, mungkin hal-hal yang perlu kamu lakukan adalah bagaimana caranya agar kamu bisa mempertahankan situasi stabil ini ya. Mungkin dengan kamu terus bekerja keras ya, bekerja dengan giat gitu. Atau bisa jadi juga dengan kamu membuka usaha yang lain gitu ya, yang tentunya kamu rasa tuh bisa menunjang apa yang kamu inginkan ya, dan tentunya pekerjaan yang lain ini bisa kamu andalkan gitu ya. Nah di sini kalau yang aku lihat sih energinya kamu ya sangat baik, dimana keuangan berlimpah, pekerjaan juga bagus, kamu bisa dikatakan seseorang yang sudah berhasil gitu ya. Karena di sini kalau yang aku rasain sih banyak orang yang kagum sama kamu gitu ya, berkat prestasi yang kamu miliki gitu ya. Kamu mendapatkan apresiasi dari mereka gitu ya. So Capricorn ya, apa sih yang harus kamu lakukan di waktu ke depan ya, jika kamu ingin mengembangkan bisnis kamu? Ada Eight of Swords, ada Temperance. Jangan terlalu banyak diam. So mungkin kamu juga perlu untuk keluar dari zona yang aman ya. Misalnya gini, maaf banget ya untuk teman-teman yang mungkin kerja di satu tempat, terus kamu pun sebenarnya menyadari antara apa yang kamu kerjakan sama income-nya itu nggak seimbang, tapi karena kamu takut mengambil resiko yang lain jika kamu pindah kerja ya, mungkin kamu memilih tetap di situ gitu ya. So di sini jika kamu merasakan hal seperti ini ya, mulailah untuk memberanikan diri untuk keluar dari zona yang aman ya. Kamu harus melakukan hal-hal yang menantang gitu ya, agar tentunya ada perubahan dalam hidup kamu dan juga di karir kamu gitu. Ibaratkan orang investasi gitu ya di sini. Jangan takut untuk berinvestasi gitu ya. Jadi untuk kamu yang saat ini mungkin ada di zona yang nyaman ya, tapi cuma gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Oke. Mulai saat ini udah waktunya kamu untuk bergerak, udah waktunya kamu untuk berupaya ya. Kamu lakukan hal-hal yang lain yang lebih menantang kamu, dan tentunya hal-hal yang lain atau pekerjaan yang lain ini juga menghasilkan income yang banyak gitu ya, sehingga ketika kamu mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan yang baru ini, kamu nggak merasa sia-sia gitu ya. Tapi di sini kamu memang perlu untuk menguatkan niat dan juga perlu percaya diri yang tinggi gitu ya. Dimana ketika kita ingin pindah dari pekerjaan lama ke pekerjaan yang baru, tapi kitanya tetap pesimis, maka itu semua nggak akan ada hasilnya ya. Semua itu kayak sia-sia. Jadi kalau seandainya kamu ingin pindah kerja ya, kamu harus pikirin dulu baik-baik ya, pikirin dulu matang-matang sebelum mengambil keputusan dan melangkah gitu. Oke, semoga jika pun nanti kamu pindah kerja ya, semoga kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan ya, income yang sesuai target dan bahkan mungkin lebih dari target, agar kamu ngerasa benar-benar happy menjalani hidup kamu gitu ya. Dan juga kamu sangat senang karena karir kamu sangat bagus gitu. So Capricorn, untuk situasi asmara kamu ya, ada Two of Swords di sini, yang mana mungkin ada hal-hal yang membuat kamu sedikit kebingungan. Untuk yang berpasangan, mungkin di sini kamu lagi bingung ngatur waktu antara
pekerjaan dan juga pasangan kamu. Sedangkan pasangan kamu di sini pengen banget diperhatiin kamu saat ini gitu ya. Tapi ternyata kamu sibuk di pekerjaan. Nah, akhirnya kamu bingung, kamu harus gimana gitu. Yang satunya ya, atau pasangan kamu sering marah-marah karena kurangnya perhatian dari kamu, tapi di sisi lain kamu juga harus menyelesaikan pekerjaan kamu gitu. Oke. Lalu apa sih sikap yang seharusnya kamu lakukan atau sikap yang harusnya kamu jalankan jika situasi kamu seperti ini? Ada Three of Cups. Nah, di sini mungkin ya, untuk kamu yang ngerasain situasi seperti itu tadi, mungkin ada kalanya kamu bersama teman-teman ya, menghabiskan waktu bersama teman-teman gitu ya, agar kamu sejenak tuh bisa menghilangkan penat kamu, menghilangkan pusingnya kamu dalam memikirkan pasangan dan juga pekerjaan ini gitu ya, atau memikirkan membagi waktunya. Sorry tadi aku pause dulu ya. Nah, mungkin untuk mengalihkan pemikiran kamu yang sedang rumit ini ya emang kamu perlu untuk mencari kesenangan terlebih dahulu untuk menyeimbangkan situasi pemikiran kamu sebelum kamu kembali mengurusi masalah kamu yang sebelumnya, yaitu bersama pasangan kamu ya. Oke, mungkin perlu nongkrong dengan teman dulu nih agar kamu fresh, atau kamu bisa ngejalanin yang lainnya ya, yang bisa membuat hati kamu senang tuh apa, yang bisa melegakan yang bisa membuat pemikiran kamu jadi jernih lagi tuh apa gitu ya. Tergantung masing-masing sih ya. Biasanya kan ada nih orang kalau lagi sumpek gitu pasti larinya ke teman gitu, ngelakuin hal-hal yang bikin senang gitu ya. Mungkin itu dilakukan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kita emosinya turun ya dan pemikiran juga jernih, barulah kita memberitahu pasangan kita mengenai apa sih yang sebenarnya kita rasakan gitu ya. Kita kan udah capek kerja nih, dan kerja juga buat kamu gitu misalnya, atau buat kita berdua gitu ya. Jadi mohon ngertiin lah ya gitu. Mungkin seperti itu. Dan jika ngomong dengan pasangannya, jangan pakai nada yang kasar ya, pakai nada yang rendah ya. Oke, dengan seperti itu mungkin pasangan kita akan luluh dan mulai mengerti ya. Kita juga perlu kesenangan dalam diri kita ya. Tapi di sisi lain ya, kita juga harus terus memprioritaskan pasangan kita gitu ya. Oke, untuk Capricorn yang single ya. Ada Four of Cups. Mungkin kamu saat ini lagi kurang motivasi ya. Kamu juga merasa diri kamu kurang adanya interaksi dengan orang lain ya, atau orang-orang di sekitar kamu, sehingga ini yang mempersulit mereka untuk datang ya, atau seseorang yang menjadi jodoh kamu tuh datang gitu ya. Mungkin kamu jadi sulit kenal sama orang gitu ya, karena kamu lebih memilih untuk menyendiri gitu ya. Ibaratkan di sini kamu suka sama seseorang tapi kamunya nggak aktif ya, mungkin itu semua belum bisa kamu rasakan ya. Maksud aku jika kamu ingin menjalin hubungan ya belum tentu itu bisa terwujud gitu. Intinya di sini emang kamu harus aktif dulu ya, harus mempunyai komunikasi yang baik juga dengan banyak orang ya. Dengan seperti itu mungkin nantinya akan ada beberapa pihak yang tertarik sama kamu, dan tentunya lawan jenis kamu ya. So ada Ace of Cups untuk Capricorn yang single ya. Ketika kamu sudah aktif ya, bersosialisasi, nah mungkin nantinya akan ada seseorang yang tulus ke kamu nih, karena tahu kepribadian kamu tuh gimana, sifat sikapnya gimana gitu ya. So semoga resonate ya. Oke Capricorn, aku rasa cukup sampai di sini dulu readingannya. Semoga readingan ini bermanfaat. Ambil positifnya sebagai motivasi dan semangat kamu, dan buang negatifnya atau jadikan negatifnya sebagai bentuk kehati-hatian kamu ke depannya.
Untuk kamu yang resonate ingin melakukan personal reading, bisa menghubungi aku lewat WhatsApp yang ada di deskripsi box. Kalian bisa cek. And then untuk kalian yang merasa tidak resonate, ya udah nggak usah baper, nggak usah diambil pusing. Mungkin bukan energinya kamu. Oke Capricorn, terima kasih banyak ya sudah menonton readingan ini. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readinganku berikutnya. Baik Capricorn.